ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lutfi Maulana selaku dosen mata kuliah hadis dakwah serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sri Indayanti, NIM 3619038. Di sini saya akan sedikit menyampaikan review materi hadis dakwah selama 1 semester ini. Hadis dakwah merupakan salah satu mata kuliah yang membahas tentang memahami prinsip-prinsip dakwah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, hadis dakwah ini dapat memberikan pemahaman dengan baik seputar landasan dakwah Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan tema-tema akidah, akhlak, dan muamalah. Dengan demikian, kita sebagai umat Islam akan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber pedoman dalam kehidupan kita di dunia. Dalam hadis dakwah ada yang namanya rukun Islam, yang berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan ibadah sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, dan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai yang namanya iman, yang berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat, rasul, kitab, percaya adanya hari akhir, percaya adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir kita. Nabi Muhammad ini adalah orang yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang menerima kalam atau firman dari Allah berupa Al-Quran sebagai sumber utama dalam Islam. Sedangkan sumber yang kedua yaitu hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia dalam berakhlak. Akhlak di sini bisa diartikan sebuah sifat yang tertanam dalam diri manusia, bisa bernilai baik atau buruk. Sedangkan baik buruknya akhlak itu didukung oleh pengetahuan, ucapan, dan perbuatan manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kitab yang memuat ajakan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jejak Rasulnya sebagai pendorong dalam pelaksanaan dakwah. Dalam berdakwah sendiri harus memiliki tujuan, yaitu tujuan yang baik, mengarahkan manusia menuju jalan kebenaran. Kemudian dalam berdakwah ada beberapa unsur seperti da'i, mad'u, materi dakwah, wasilah, tariqah, dan atsar. Sebagai seorang dai harus mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam dunia berdakwah seperti graduasi atau tadaruj, yaitu berdakwah dengan cara bertahap. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan ajaran agama Islam, baik secara sembunyi-sembunyi sampai dengan cara terang-terangan. Kemudian dalam berdakwah juga ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada hal yang munkar dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk membentuk umat yang senantiasa melakukan dakwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Selain berdakwah dengan amar ma'ruf nahi munkar, dalam Al-Quran dan hadis juga dijelaskan mengenai hal tentang jihad dalam berdakwah. Pelaksanaan jihad dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il al-kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar.
Selain berjihad, seorang dai juga harus memiliki sifat sabar dalam berdakwah karena sabar dalam berdakwah sangatlah penting. Sabar dalam berdakwah merupakan kunci utama dalam menjalankan keteladanan kepada Rasulullah SAW, melaksanakan amal kebajikan hingga menuju jalan khairul ummah. Seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Beliau mengalami berbagai macam kesulitan. Selain mempunyai sifat sabar, seorang dai juga harus bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk para mad'u. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Untuk itu, dalam berdakwah, para dai diperintahkan memberikan contoh-contoh yang baik kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena dakwah itu menyampaikan ajakan baik menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk ajakan untuk mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Sifat yang harus dimiliki dai selanjutnya yaitu tawakal, merupakan percaya sepenuhnya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memutus harapan apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan usaha terlebih dahulu. Setelah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki atas apa yang diusahakannya. Maka jelaslah bahwa fungsi tawakal dalam kehidupan seseorang, apalagi sebagai seorang dai, sangatlah perlu, karena sebagai perilaku di dalam hati yang bersumber dari pengenalan seorang hamba kepada Allah, serta adanya keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang melakukan penciptaan, pengaturan, bahaya, manfaat, pemberian, dan penolakan, dan bahwa apa yang Allah kehendaki akan terlaksana dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terlaksana. Maka wajib bagi seorang hamba untuk menyandarkan perkaranya kepada Allah, menyerahkan kepadanya, percaya kepadanya, serta yakin kepadanya dengan suatu keyakinan bahwa yang disandarkan itu akan mengurusnya dengan sebaik-baik bagi dirinya. Cukup sekian materi review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.